Setiap bulan Desember merupakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan menghindari praktik korupsi. Namun, kami akan memberikan penghargaan kepada koruptor terbaik sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka yang dinilai memelihara serta melestarikan budaya korupsi di negeri ini. Inilah Koruptor Award, sebuah apresiasi untuk mereka yang korupsi. Kita mulai penghargaan Koruptor Award dengan nominasi pertama, korupsi terbesar Indonesia. Bank Senturi, PT TPPI, Surya Darmadi, PT Asabri, PT Jiwasraya, dan pemenangnya adalah Surya Darmadi. Kasus yang melibatkan Surya Darmadi dan Bupati Indragiri Hulu periode 9 hingga 2008, Raja Tamsir Rahman, disebut sebagai salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, terlibat dalam kasus suap alih fungsi hutan di Riau pada 2014 yang juga menyeret mantan Gubernur Riau Anas Ma'amun. Setelah menjadi tersangka, Darmadi melarikan diri ke luar negeri. KPK pada tahun 2022 menetapkannya sebagai tersangka baru terkait dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.000 hektar di Riau melalui PT Duta Palma Group. Selain menjadi koruptor dengan kerugian terbesar, sebelum menyerahkan diri, Darmadi buron yang menghindari proses hukum selama 8 tahun. Berikut nominasi koruptor termuda di Indonesia. Nominasinya adalah Yan Anton, ex-Bupati Banyuasin; Nur Afifah Balkis, Bendung DPC Demokrat DPP; Zumi Zola, ex-Gubernur Jambi; M. Syahrial, ex-Wali Kota Tanjung Balai; Angelina Sondah, ex-anggota DPR RI, dan pemenangnya adalah Nur Afifah Balkis. Pada usia 24 tahun, Nur Afifah Balkis telah ditangkap KPK terkait kasus suap Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud. Nur Afifah, yang diangkat sebagai bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan oleh Abdul Ghafur, disebut terlibat dalam pengelolaan uang suap bagi sang bupati. Dia juga diduga menyimpan uang suap hingga 1 miliar dan 447 juta rupiah di rekeningnya dari kontraktor proyek. Ini menjadikannya koruptor termuda, mengungguli senior seperti Yan Anton, Bupati Banyuasin periode 2013-2018, dan Muhammad Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai periode 2016-2021, yang ditangkap KPK dalam kasus suap saat berusia 32 dan 33 tahun. Nominasi selanjutnya adalah koruptor tertua di Indonesia, dan nominasinya adalah Barnabas Soebu, ex-Gubernur Papua; Siti Fadila Supari, ex-Menteri Kesehatan; Oce Kaligis, pengacara; Anas Ma'amun, ex-Gubernur Riau; Setia Novanto, ex-Ketua DPR RI. Pemenangnya adalah Anas Ma'amun. Jika yang muda-muda bisa korupsi, yang tua-tua tentu lebih ahli. Pada usia 87 tahun, Anas menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan APBD tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015 di Provinsi Riau. Dia merupakan mantan Gubernur Riau periode 2014 yang terkena berbagai kasus mulai dari korupsi hingga tindakan asusila. Anas ditangkap KPK hanya beberapa bulan setelah menjabat terkait penerimaan uang terkait alih fungsi lahan pada 2014. Setelah pembebasan sementara pada September 2020, dia kembali ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di penjara selama 1 tahun. Usianya yang mencapai 87 tahun melampaui usia koruptor lainnya seperti Oce Kaligis 77 tahun, Barnabas Soebu, mantan Gubernur Papua 73 tahun. Nominasi selanjutnya adalah korupsi paling berjamaah di Indonesia, dan nominasinya adalah DPRD Sumbar, DPRD Malang, DPRD Sumut, DPRD Jambi, DPRD Kota Padang, dan pemenangnya adalah DPRD Sumbar. Selain urusan ibadah, tindak korupsi bisa juga dilakukan secara bersama-sama. Tindak korupsi kolektif ini umumnya menyasar lembaga legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten. Salah satu tindak korupsi paling besar yang tercatat adalah kasus korupsi APBD yang melibatkan 43 anggota DPRD Sumatera Barat pada tahun 2002. Mereka dan beberapa pimpinan DPRD Sumbar divonis bersalah atas korupsi senilai 6,48 miliar rupiah. Kasus DPRD Sumbar ini melampaui beberapa kasus serupa lainnya, seperti korupsi yang dilakukan oleh 40 anggota DPRD Malang dan DPRD Kota Padang, atau penerimaan suap dari gubernur oleh 23 anggota DPRD Kota Jambi.
Nominasi selanjutnya adalah provinsi terkorup di Indonesia, dan nominasinya adalah Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan pemenangnya adalah Jawa Barat. Menurut data KPK, dari tahun 2002 hingga 2019, sebanyak 1.152 pelaku korupsi berhasil ditangkap. Pada tahun 2020, KPK merilis laporan mengenai provinsi-provinsi yang paling rentan terhadap kasus korupsi berdasarkan data dari 2002 hingga 2019. Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi paling banyak terdampak kasus korupsi di Indonesia dengan total 101 kasus. Di peringkat kedua dan ketiga terdapat Jawa Timur dengan 85 kasus serta Sumatera Utara dengan 64 kasus. Nominasi selanjutnya adalah koruptor dengan hukuman terlama di Indonesia, dan nominasinya adalah Urip Trigunawan, Jaksa, Sony Wijaya, Dirut PT Asabri, Akil Muhtar Hakim dan ex-ketua MK, Gayus Tambunan, pegawai pajak, Juliari Batubara, ex-Mensos, dan pemenangnya adalah Akil Muhtar. Hukuman bagi koruptor bervariasi, kebanyakan diantaranya mendapat hukuman di bawah 10 tahun penjara. Namun, Akil Muhtar menjadi sorotan karena divonis penjara seumur hidup, menjadikannya salah satu koruptor dengan hukuman terpanjang dalam sejarah Indonesia. Akil Muhtar seorang politikus senior dan mantan hakim konstitusi, sebelumnya mengusung gagasan anti korupsi, bahkan mengusulkan hukuman drastis bagi koruptor. Namun ironisnya, ia menjadi tersangka korupsi pada tahun 2013 terkait suap terkait sengketa pilkada di 15 daerah dan pencucian uang senilai ratusan miliar rupiah. Vonis penjara seumur hidup untuk Akil dianggap sebagai hukuman yang tepat karena tindakannya telah merusak reputasi hakim dan lembaga peradilan di Indonesia. Di antara koruptor lainnya seperti Brigjen Teddy Hernayadi, Adrian Wawuruntu, dan 3 mantan direksi Jiwasraya juga harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Gayus Tambunan mendapat hukuman 29 tahun, Urip Trigunawan 20 tahun, dan Sony Wijaya 18 tahun. Selanjutnya adalah koruptor terganteng di Indonesia. Zumi Zola, mantan gubernur Jambi, sering dianggap sebagai salah satu koruptor dengan penampilan menarik. Zumi Zola, seorang aktor terkenal, beralih ke dunia politik dan menjabat sebagai gubernur Jambi dari 2016 hingga 2021. Namun, ia terjerat dalam kasus suap APBD Jambi pada tahun 2018 yang mengakibatkan hukuman penjara selama 6 tahun baginya. Selanjutnya adalah koruptor tersantun. Koruptor ini terlihat tenang dan tanpa rasa malu, bahkan ada yang tersenyum dan melambaikan tangan. Contohnya adalah mantan Bupati Purbalingga dan politisi PDIP, Tasdi, yang memberikan salam metal kepada wartawan saat diumumkan sebagai tersangka korupsi pada 2018. Hal serupa dilakukan oleh mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak yang terlibat dalam kasus impor sapi pada 2013. Selanjutnya, pasangan koruptor bapak dan anak terbaik, dan nominasinya adalah Syaukani dan Rita Widyasari, Aat dan Iman Aryadi, Asrun dan Adriatma Putra, Soeharto dan Tommy Soeharto, Alex Nurdin dan Dodi Reza, dan pemenangnya adalah Soeharto dan Tommy Soeharto. Soeharto dan Tommy Soeharto menjadi perhatian karena peran mereka sebagai presiden dan anak presiden. Majalah Forbes menyebutnya Soeharto sebagai pemimpin negara paling korup di dunia dengan dugaan korupsi hingga 15 sampai 35 miliar US dollar selama kepemimpinannya. Kasus yang menimpa Soeharto berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana 7 yayasan sosial yang didirikannya sejak 1 September 1998, tetapi kasusnya ditutup tanpa kelanjutan. Tommy Soeharto memiliki rekam jejak hitam dengan berbagai kasus hukum. Salah satunya adalah kasus korupsi Bulog pada Februari 1999 dan dihukum 12 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Hakim Saifuddin Kartasasmita. Selanjutnya, pasangan koruptor suami dan istri terbaik, dan nominasinya adalah Dirwan Mahmud dan Hendrati, Puput dan Hasan Aminuddin, Ridwan Mukti dan Lili Martiani, Itok Tohija dan Ati Suharti, Gatot Pujo dan Evi Susanti, dan pemenangnya adalah Puput dan Hasan Aminuddin. Pasangan suami istri Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari tidak hanya menjadi mitra hidup, tetapi juga membangun dinasti politik di Probolinggo selama 18 tahun.
Hasan Aminuddin menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama 2 periode. Setelah masa jabatannya berakhir, istrinya Puputan Triana Sari melanjutkan kekuasaan sebagai Bupati Probolinggo dari tahun 2013 hingga 2024. Keduanya ditangkap oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus suap yang terkait dengan jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Yang ironis, daerah tersebut termasuk dalam 10 daerah termiskin di Jawa Timur. Selanjutnya, pasangan koruptor adik dan kakak terbaik dan nominasinya adalah Ahmad Hidayat dan Jainal Mus, Edi Sindoro dan Billy Sindoro, Rahmat Yasin dan Ade Yasin, Ratu Atut dan Wawan, Anggoro dan Anggodo Wijoyo, dan pemenangnya adalah Rahmat Yasin dan Ade Yasin. Rahmat Yasin yang menjabat sebagai Bupati Bogor selama 2 periode dan mengalami kendala di masa jabatan kedua akibat terlibat kasus korupsi. KPK menahan Rahmat terkait skandal tukar guling lahan. Setelah bebas selama seminggu pada tahun 2019, Rahmat kembali ditangkap oleh KPK terkait kasus penerimaan gratifikasi yang melibatkan pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Mengikuti jejak kakaknya, adik Rahmat, Ade Yasin, juga ditangkap KPK terkait dugaan suap dalam pengurusan laporan keuangan daerah Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2021. Nominasi terakhir dari Koruptor Award kali ini adalah keluarga koruptor terbaik, dan nominasinya adalah Dinasti Syaukani HR, Dinasti Ratu Atut, Dinasti Asrun, Dinasti Alex Nurdin, Dinasti Aat Syafaat, dan pemenangnya adalah Dinasti Ratu Atut. Dinasti Ratu Atut telah lama berkuasa di Banten, di mana keluarga tersebut memiliki posisi strategis di pemerintahan selama bertahun-tahun tanpa tergoyahkan. Ratu Atut Hoshiah sebagai Gubernur Banten selama 2 periode merupakan gubernur wanita pertama di Indonesia. Selama masa kejayaan Ratu Atut, anggota keluarganya mulai dari suami, adik, anak, adik ipar, menantu, hingga ibu tiri menduduki posisi penting di pemerintahan Banten pada tahun 2013. Ratu Atut dan adiknya, Tubagus K.R. Wardana alias Wawan, ditangkap KPK terkait suap hakim MK dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dari 2011 hingga 2013. Wawan dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Ratu Atut mendapat hukuman 12 tahun penjara, dan adik Ratu Atut, Ratu Lilis Karyawati, juga harus mendekam di penjara selama 8,5 tahun. Meskipun demikian, kasus yang menimpa mereka tidak menghentikan kekuatan politik dinasti keluarga mereka yang masih berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah di Banten. Itulah para pemenang Koruptor Award versi Kosta TV.